Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa ja'ala layaliyahu fursatan lil qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadinil hadi bil haqqi ila subulis salam. Al-mab'uthi bidinil islami rahmatan lil alam liyukhrijan nasa min ghayabatil dhalam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa kullu man ihtada bihadihi minal khawasi wal anam. Salatan kamilah wa salaman tamman ala istimrari wad dawam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya di zaman sekarang ini, di saat kita mengalami krisis wabah penyakit COVID-19, apa yang mesti kita lakukan di waktu krisis, di mana kantor-kantor, perusahaan, pabrik, hotel, restoran, kampus, sekolah banyak yang diliburkan, bahkan masjid-masjid, musola ditutup. Banyak orang yang diberhentikan untuk sementara atau bahkan sampai di PHK, dirumahkan dan terpaksa pulang. Tinggal di rumah menanti lenyapnya wabah, berharap kepada Allah bukan pemerintah. Kita juga saat ini alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan. Maka pentinglah kita menyimak kembali bagaimana tuntunan agama kita tentang aktivitas selama menghadapi wabah penyakit selama zaman krisis saat ini. Pertama, tetaplah kita bekerja meskipun di rumah. Kita tetap harus aktif berpikir dan berbuat, melakukan sesuatu yang bermanfaat, tetap produktif mencari rezeki yang Allah janjikan kepada semua makhluknya. Tentu di samping dan sesudah kita beribadah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai mengerjakan salat, maka menyebarlah mencari rezeki dari Allah. Yang kedua, kita harus tetap bersyukur karena kita masih hidup, masih sehat, masih aman, masih damai, tidak ada perang, kekacauan seperti di negeri-negeri lain. Kita bersyukur karena masih tersedia berbagai bahan makanan dan keperluan sehari-hari. Kita juga bersyukur masih bisa berkumpul bersama keluarga dan handai tolan. Bagaimana caranya dan buktinya kita bersyukur? Ada 3. Yang pertama, kita bersyukur dengan banyak memuji Allah, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Intinya kita berzikir, mengingat dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang kedua, kita bersyukur dengan cara bekerja, berbuat baik, melakukan amal soleh. Kita tidak berdiam diri, tidak menganggur, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain, menzolimi, menyusahkan, atau membahayakan orang lain. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Nabi Daud alaihissalam disuruh bersyukur dengan cara bekerja. Bekerja itu tanda kita bersyukur. Yang ketiga, kita bersyukur dengan cara berbagi, dengan sharing, atau istilahnya infak, sedekah, dan zakat. Mengapa kita perlu berbagi? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita berbagi, infak, sedekah atau zakat itu sebagai bukti keimanan dan ketaatan kita. Karena kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ini surat Al-Baqarah ayat 254. Artinya apa? Kalau kita tidak mau berbagi, tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, itu artinya kita kufur dan durhaka kepada Allah. Dalam surah Yasin Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah
Qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Karena rizki yang diberikan Allah kepada makhluknya itu melalui kita sebagiannya. Nah, tujuan lain dari berbagi, infak atau sedekah dan zakat yaitu untuk menolak bala, untuk menghindari celaka, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, innas shadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Tujuan lain dari sedekah, infak, zakat dan sebagainya itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Hadis Rasulullah SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan manusia sebagaimana air bisa memadamkan api. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin saya sedekah? Uang untuk makan sendiri saja susah. Nah, justru dalam keadaan sulit dan sempit inilah sedekah kita akan besar sekali nilainya. Ketika semua orang dan kebanyakan orang mungkin saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga masing-masing, mari kita usaha, mari kita upayakan agar bisa dan mau peduli kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat 14, "Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Para ahli tafsir menerangkan bahwa it'amun fi yaumin dzi masghabah itu artinya memberi makan pada hari, pada zaman kesusahan, kelaparan dan kesempitan. Seperti zaman sekarang ini, PSBB, lockdown di mana-mana. Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya mereka berinfak pada saat sulit, pada saat lapang maupun pada saat sempit. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Para sahabat Ansar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mau bersusah-susah demi saudaranya. Jadi bahkan lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan di saat krisis seperti wabah penyakit COVID-19 sekarang ini, yaitu menghindari minta-minta atau mengemis kepada siapapun, walaupun keadaan memang sempit dan sulit. Mari kita berusaha menjaga diri, menjaga keluarga dan sahabat kita, jangan sampai gelap mata melakukan kejahatan. Banyak orang saat ini yang merosot, bahkan rontok imannya gara-gara corona. Jangan sampai susah di dunia dan celaka pula di akhirat kelak. Lebih baik kita beriman walaupun hidup susah daripada miskin terus kafir. Dan lebih baik bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki yang halal daripada meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la ya'khudha ahadukum ahublahu thumma ya'til jabal fayati bihuzmatin min hatabin ala dhuhrihi fayabi'aha fayukafallahu biha wajahu khairun lahu min ayas alan nas a'tahu aw mana'uhu. Lebih baik seseorang itu membawa tali-talinya pergi ke bukit mencari kayu bakar lalu memikulnya untuk dia jual untuk menutupi kebutuhannya daripada dia meminta-minta kepada orang lain yang belum tentu dapat. Ya, maka marilah kita isi Ramadan ini dengan tetap aktif bekerja dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.